Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas materi peluang, di mana di dalamnya ada peluang kejadian majmu'. Nah, kejadian majmu' ini ada dua hal yang sering dibahas. Yang pertama adalah kejadian yang dihubungkan dengan kata atau, yakni yang disebut dengan kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Kemudian yang kedua adalah kejadian yang dihubungkan dengan menggunakan kata dan, yakni kejadian yang saling bebas dan tidak saling bebas, atau tidak saling bebas sering disebut dengan kejadian bersyarat. Nah, apa itu kejadian saling bebas dan tidak saling bebas? Saya berikan ilustrasi seperti ini. Misalkan ada seperangkat kartu bridge, di mana dari seperangkat kartu bridge tersebut diambil dua buah kartu secara acak, tapi pengambilannya satu persatu. Kemudian kita disuruh tentukan peluang terambilnya kartu as pada pengambilan pertama dan kartu king pada pengambilan kedua jika yang A setelah pengambilan pertama kartu dikembalikan. Kemudian yang B setelah pengambilan pertama kartu tidak dikembalikan. Kalau kita perhatikan yang A, setelah pengambilan pertama maka kartu tidak dikembalikan. Setelah pengambilan pertama kartu dikembalikan. Sehingga pada pengambilan pertama dan pengambilan yang kedua ini prosesnya sama. Jadi pengambilan kartu yang kedua itu sama prosesnya dengan pengambilan kartu yang pertama. Sehingga pengambilan yang pertama itu tidak mempengaruhi pengambilan yang kedua. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau soal yang B, setelah pengambilan kartu pertama itu tidak dikembalikan, maka otomatis itu akan mempengaruhi pada pengambilan yang kedua. Mengapa? Karena banyaknya kartu tentu akan berkurang. Sehingga pengambilan kartu yang pertama itu mempengaruhi pada pengambilan yang kedua. Nah, kejadian yang pertama ini setelah pengambilan pertama kartu dikembalikan, karena pengambilan kartu pertama itu tidak mempengaruhi pada pengambilan yang kedua, maka dua kejadian ini itu disebut dengan kejadian yang saling bebas. Kemudian kalau yang B, karena kejadian pertama itu mempengaruhi kejadian yang kedua, maka dikatakan dua kejadian ini disebut dengan kejadian yang tidak saling bebas. Jadi dua buah kejadian, misalkan kejadian A dan kejadian B, dikatakan saling bebas jika dua kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. Nah, jika salah satu kejadian tersebut mempengaruhi kejadian yang lainnya, maka dikatakan dua kejadian itu adalah kejadian yang tidak saling bebas. Nah, dua peluang kejadian yang saling bebas, misalkan ada A dan B, ini dikatakan saling bebas, maka peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B.
Jadi kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Atau sebaliknya, kalau peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan kejadian B, ini sama, maka dua kejadian itu dikatakan kejadian yang saling bebas. Nah, kalau kejadian A dan B tidak saling bebas, maka peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A itu dikalikan dengan peluang kejadian B setelah terjadinya A. Mengapa? Karena kejadian A itu mempengaruhi kejadian B. Sehingga penulisannya kita bedakan. Jadi peluang kejadian A dan B itu saling bebas, maka sama dengan peluang kejadian A kalikan peluang kejadian B. Sementara kalau dua buah kejadian A dan B tidak saling bebas, maka peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B, tetapi setelah terjadinya A. Baik, sekarang kita masuk pada beberapa contoh. Yang pertama, misalkan terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih dalam suatu kantong. Diambil 2 kelereng satu persatu. Pertanyaannya adalah, tentukan peluang kejadian terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua jika setelah pengambilan pertama kelereng dikembalikan. Jadi yang A, tentukan peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua jika setelah pengambilan pertama kelereng dikembalikan. Karena dikembalikan, maka dua kejadian ini adalah kejadian yang saling bebas. Karena kejadian A pengambilan pertama itu tidak mempengaruhi pada pengambilan yang kedua. Sebaliknya juga pengambilan kedua tidak mempengaruhi pengambilan pertama. Nah, misalkan kita akan menjawab soal yang A. Misalkan M itu adalah terambil kelereng merah. Kemudian misalkan T itu terambil kelereng yang putih. Maka peluang kejadian terambilnya merah dan putih itu sama dengan, karena dua kejadian ini saling bebas, maka sama dengan peluang kejadian terambilnya kelereng merah kemudian dikalikan dengan peluang terambilnya kelereng putih. Karena pengambilan, maka kita bisa menggunakan kombinasi. Banyaknya terambilnya satu kelereng putih dari kelereng merah, satu kelereng merah dari 5 kelereng merah yang tersedia, maka kita bisa menggunakan kombinasi dari 5 yang tersedia diambil 1. Kemudian ini adalah NM-nya, kemudian NS-nya adalah kombinasi dari semua kelereng yang tersedia, yakni 5 ditambah 4, kombinasi dari 9 diambil 1. Kemudian dikalikan dengan kombinasi dari kelereng putih yang tersedia ada 4, diambil 1, kemudian NS-nya itu sama dengan kombinasi dari 9 diambil 1. Yang sama dengan kombinasi 5 diambil 1, ini kalau kita hitung langsung hasilnya adalah 5
kemudian kombinasi dari 9 diambil 1, itu hasilnya adalah 9. Sehingga kombinasi dari 4 diambil 1 juga 4, kombinasi 9 1 adalah 9. Sehingga hasilnya adalah 5 kalikan 4, 20. Kemudian 9 kali 9 itu adalah 81. Jadi peluangnya adalah 20/81. Nah, sekarang yang B. Yang B terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dan merah pada pengambilan kedua jika setelah pengambilan pertama kelereng tidak dikembalikan. Nah, misalkan M1 itu adalah terambil merah pada pengambilan pertama, kemudian M2 itu terambilnya kelereng merah pada pengambilan yang kedua, maka peluang terambilnya merah M1 pada pengambilan pertama dan merah pada pengambilan yang kedua itu sama dengan peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dikalikan dengan peluang terambilnya kelereng merah pengambilan kedua setelah terjadinya pengambilan kelereng pertama. Maka peluang dari terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama itu sama dengan kombinasi yang merah tersedia ada 5, kemudian diambil 1. Kemudian per NS-nya itu merupakan kombinasi dari 9 diambil 1. Dikalikan dengan, nah sekarang ini pengambilan merah pada pengambilan pertama, itu setelah pengambilan pertama tidak dikembalikan. Sehingga banyaknya kelereng merah otomatis berkurang 1. Sehingga tinggal 4. Sehingga merupakan kombinasi dari 4 kelereng merah, kemudian diambil 1. Termasuk banyaknya juga berubah. Jadi banyaknya kelereng semula 9, karena tidak dikembalikan 1 berarti tinggal 8. Berarti merupakan kombinasi dari 8 kelereng yang tersedia diambil 1, itu NS-nya. Sehingga hasilnya itu sama dengan 5/9 dikalikan dengan 4/8. Kita sederhanakan, ini tinggal setengah, 5 kalikan 1 hasilnya adalah 5. Kemudian 2 dikalikan 9 hasilnya adalah 18. Jadi peluangnya adalah 5/18. Baik, itu soal yang pertama. Nah, sekarang soal yang kedua. Misalkan ada contoh soal seperti berikut. 2 buah dadu dilempar bersama 1 kali. A adalah kejadian muncul angka 5 pada dadu pertama, kemudian B adalah kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua. Apakah A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas? Misalkan A itu merupakan munculnya angka 5 pada dadu pertama. Jadi muncul angka 5 pada dadu pertama. Kemudian B muncul dadu 4 pada dadu kedua. Muncul angka 4 pada dadu kedua. Nah, munculnya angka 5 pada dadu pertama, ini kalau kita tentukan anggota himpunannya, itu adalah dadu pertama 5, kemudian dadu yang kedua angkanya 1.
Kemudian dadu pertama 5, pada dadu yang kedua muncul angka 2. Kemudian 5 pada dadu pertama, 3 pada dadu yang kedua. Kemudian 5 berpasangan dengan 4. Kemudian 5 berpasangan dengan 5. Dan terakhir adalah 5 berpasangan dengan 6. Nah, kemudian munculnya angka 4 pada dadu yang kedua, berarti untuk dadu pertama bisa sembarang, bisa 1, dadu keduanya 4, kemudian 2 dengan 4, 3 dengan 4, kemudian 4 dengan 4, kemudian 5 dengan 4, dan 6 dengan 4. Di mana NA-nya sama dengan 6, kemudian NB-nya juga sama dengan 6. Sehingga peluang kejadian A itu munculnya angka 5 pada dadu pertama itu sama dengan NA per NS. NA-nya ternyata ada 6, kemudian NS-nya itu ada 36, karena dua buah dadu kalau dilempar bersama-sama itu anggota ruang sampelnya sebanyak 36. Kemudian peluang kejadian B itu sama dengan NB, banyaknya B tadi adalah 6, kemudian NS-nya ada 36. Nah, kemudian irisan dari keduanya, NA irisan B, ini ada, yaitu munculnya 5 pada dadu pertama dan 4 pada dadu yang kedua. Di sini ada irisannya, yakni munculnya angka 5 pada dadu pertama, kemudian 4 pada dadu yang kedua, dan di sini ada irisannya. Sehingga banyaknya A irisan B, munculnya angka 5 pada dadu pertama dan 4 pada dadu yang kedua, itu banyaknya ada 1, yakni 5,4. Jadi munculnya 5 pada dadu pertama dan 4 pada dadu yang kedua. Atau kalau kita tuliskan himpunannya, A irisan B itu sama dengan himpunan munculnya 5 pada dadu pertama dan 4 pada dadu yang kedua, di mana banyaknya itu adalah 1. Sehingga peluang kejadian A irisan B itu sama dengan A dan B itu sama dengan 1/36. Nah, kita lihat peluang kejadian A ini kalau kita kalikan dengan peluang kejadian B, maka hasilnya adalah 6/36 dikalikan 6/36. 6 kali 6 36 dibagi dengan 36, kita sederhanakan, hasilnya adalah 1/36. 1/36. Nah, karena peluang kejadian A kalikan peluang kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A dan B ini sama, maka dua kejadian ini A dan B itu merupakan kejadian yang saling bebas. Jadi dua kejadian ini A dan B itu adalah saling bebas. Karena peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Misalkan A dan B adalah kejadian yang saling bebas, peluang kejadian A adalah 0,4. Peluang kejadian B adalah 0,6. Maka tentukan peluang A atau B. Nah, yang sebelumnya kita tahu bahwa peluang kejadian A atau B, itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B
kemudian dikurangi dengan ditambah peluang kejadian A atau B adalah peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B, kemudian dikurangi peluang kejadian A irisan B atau A dan B. Maka karena dua kejadian ini saling bebas, berarti peluang A dan B-nya ada, yakni hasil kali dari peluang kejadian A dengan peluang kejadian B. Peluang kejadian A adalah 0,4, kemudian peluang kejadian B adalah 0,6. Peluang kejadian A dan B karena saling bebas, maka sama dengan 0,4 dikalikan dengan 0,6. Sehingga ini ditambah 0,4 ditambah 0,6 itu hasilnya adalah 1. Kemudian dikurangi dengan 0,4 dikalikan 0,6 itu hasilnya adalah 0,24. Ya, sehingga hasilnya 1 dikurangi 0,24 itu sama dengan 0,76. Hasilnya adalah 0,76. 0,4 ini kalau kita ubah menjadi 4/10, kemudian 0,6 ini kalau kita ubah menjadi 6/10. Sehingga 4 kali 6 hasilnya adalah 24, kemudian 10 kali 10 100. Sehingga 24 dibagi 100 itu berarti 0,24. Jadi 1 dikurangi 0,24 hasilnya adalah 0,76. Ini adalah peluangnya. Baik, itu pembahasan kita tentang dua buah kejadian yang saling bebas dan tidak saling bebas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.